Bang, bagaimana dengan kredit pintar? Apakah saat gagal bayar di kredit pintar didatangi DC lapangan atau tidak? Telat bayar berapa lama didatangi DC lapangan tersebut? Dan nilai nominal utang berapa di kredit pintar sampai didatangi DC lapangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah pertanyaan dari salah satu orang yang mungkin gagal bayar di kredit pintar dan takut didatangi DC lapangan. Apakah gagal bayar di kredit pintar didatangi DC lapangan atau tidak? Telat bayar berapa lama? Daerah mana yang dikunjungi oleh DC lapangan? Dan nilai nominal utang berapa sampai didatangi DC lapangan dari kredit pintar? Nah, hal ini sangat menarik untuk kita sama-sama bahas. Walaupun saya tahu mungkin ada yang pernah mengalami didatangi DC lapangan atau mungkin ada yang sama sekali belum pernah didatangi DC lapangan, karena kedatangan DC lapangan itu bukanlah kita yang menentukan. Jadi itu berdasarkan tugas dari perusahaannya, sehingga si DC lapangan kredit pintar tersebut datang mengunjungi nasabahnya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu mendukung channel ini, selalu mensupport, selalu setia menantikan setiap video yang saya publikasikan berikutnya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi keberkahan, diberi kemudahan, diberi segala macam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian bisa menjalani hidup dengan baik-baik saja, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan galbay, saya ucapkan selamat. Karena faktanya orang-orang yang sudah memutuskan galbay adalah orang-orang yang akan terlepas dari jeratan utang pinjol, dan insya Allah hidupnya akan lebih baik setelah gagal bayar di pinjol. Yang awalnya mungkin selama merawat pinjol tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sampai-sampai setiap bulan gajinya habis dipakai untuk bayar pinjol, mencari dana talangan, dan akhirnya terjebak gali lubang tutup lubang. Dan orang-orang yang sudah gali lubang tutup lubang itu kalau tidak segera memutuskan gagal bayar, maka itu akan berpotensi dimiskinkan oleh pinjaman online. Terutama orang-orang yang saat ini masih rajin merawat pinjol, masih berpikir membutuhkan uang dari pinjol karena limitnya sudah besar, karena skor kreditnya bagus, tidak mau slik OJK dan sebagainya, sehingga dia terus merawat pinjol, bela-belain menghabiskan gaji yang diterima per bulan, ada yang menghabiskan harta bendanya, sampai bela-belain terus menjual aset-aset berharganya dengan tujuan agar limitnya semakin bertambah. Padahal mereka tidak sadar, semakin besar limit yang dimunculkan di aplikasi pinjol tersebut, maka semakin banyak pula harta benda dan uang yang tergerus untuk membayarkan hutang di pinjaman online. Dan endingnya setelah sekuat tenaga membayarkan hutang pinjol tersebut tetap akan gagal bayar, dan 100% pasti akan gagal bayar juga. Dan saat gagal bayar tersebut, dia sudah menjadi orang yang termiskin, tidak punya apa-apa lagi, sehingga sulit untuk bangkit dari keterpurukan, dan endingnya ada yang sampai mengakhiri hidup. Karena saat gagal bayar tersebut terus ditagih oleh debt collector pinjaman online, bahkan dimaki-maki, dihina-hina, dan mentalnya tidak kuat, akhirnya sampai mengakhiri hidupnya, mengakhiri hidup orang lain, dan berbagai kejadian yang sangat mengerikan yang sudah pernah timbul dan sudah pernah terjadi ketika memiliki utang piutang di aplikasi pinjaman online. Dan saya harap buat teman-teman yang saat ini masih rajin merawat pinjol, segeralah Anda sadar dan berhati-hati bahwa merawat pinjol tersebut sama dengan merawat kesengsaraan. Oke, kita langsung ke pembahasan mengenai pertanyaan salah satu orang yang bertanya apakah gagal bayar di kredit pintar akan didatangi DC lapangan. Karena sebelumnya saya sudah bahas 25 pinjol legal yang tidak didatangi DC lapangan, atau nasabah yang gagal bayar itu tidak didatangi DC lapangan. Itu sumbernya dari orang-orang yang memang sudah gagal bayar di pinjol tersebut. Ada yang memang pengalaman saya pribadi, dan pengalaman dari orang-orang yang terdekat dengan saya juga ada. Orang-orang yang saat ini sudah terlanjur gali lubang tutup lubang dan akhirnya terpaksa gagal bayar, dan endingnya tidak pernah didatangi DC lapangan. Dan menurut saya kredit pintar ini adalah pinjol legal OJK cukup besar. Dan saya pernah mendengar ya, belum pernah melihat, ada nasabah kredit pintar yang katanya pernah didatangi DC lapangan. Dan hal itu terjadi beberapa tahun yang lalu.
Dan untuk waktu-waktu saat ini saya belum pernah mendengar lagi ketika gagal bayar di kredit pintar didatangi DC lapangan. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah gagal bayar di kredit pintar akan didatangi DC lapangan atau tidak. Tapi menurut pengalaman sebagian orang yang dekat dengan saya, dia gagal bayar berapapun di kredit pintar, sudah telat bayar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu tidak pernah didatangi DC lapangan ya. Itu ada sebagian orang, tapi sebagian orang juga ada yang katanya pernah didatangi DC lapangan, tapi saya belum pernah melihat faktanya. Jadi buat teman-teman yang saat ini sudah telat bayar karena mungkin Anda sudah bela-belain merawat kredit pintar, sudah bela-belain membayar utang di kredit pintar, tapi endingnya gagal bayar dan tidak mampu lagi membayarkan utang tersebut dan ketakutan didatangi bill collection atau DC lapangan. Hal ini sangat wajar sekali karena orang-orang yang menggunakan pinjol saat mulai mendekati jatuh tempo saja sudah mulai ditakut-takuti. Kenapa ditakut-takuti? Tidak sedikit orang yang mempunyai hutang di pinjol, baik di kredit pintar atau di pinjol yang lain, 3 hari sebelum jatuh tempo pembayaran sudah ditelepon oleh DC pinjol atau deskol yang setiap hari nelpon. Ada yang ngirim chat WhatsApp, ada yang mengirim email. Itu tujuannya kenapa mereka 3 hari sebelum jatuh tempo sudah melakukan penagihan atau sudah reminder mengingatkan kepada nasabah-nasabah bahwa utangnya akan memasuki jatuh tempo. Harapan dari pinjol dan harapan dari DC pinjol karena nasabah tersebut jika 3 hari sebelum jatuh tempo data-datanya masih bagus, data-datanya belum di blacklist atau skor kreditnya masih bagus, sehingga harapannya kalau 3 hari sebelum jatuh tempo sudah dimulai diingatkan, ditekan, bahkan ada yang dimaki-maki, itu tujuannya agar berpotensi nasabah tersebut melakukan peminjaman lagi di pinjol yang lain karena terdesak, tidak punya uang untuk bayar, akhirnya terpaksa minjol lagi di aplikasi lain. Itu memang sengaja dilakukan, tujuannya agar nasabah tersebut akhirnya terjebak gali lubang tutup lubang. Sehingga jangan heran ketika orang yang mempunyai utang di pinjol 3 hari sebelum jatuh tempo sudah terus diingatkan. Ada yang chat WhatsApp dari pagi, siang, sore, malam, itu terus-terusan seperti itu. Agar kita terus merasa panik, cemas, dan akhirnya karena tidak punya uang langsung nyari aplikasi pinjol lain ya, dengan harapan bisa mendapatkan uang lagi dan melakukan pembayaran. Akhirnya hutangnya semakin double jadi 2 aplikasi, 3 aplikasi, 4 aplikasi pinjol dan akhirnya terjebak kali lubang tutup lubang dan tidak bisa keluar dari jeratan utang pinjol tersebut. Itu harapannya karena si pinjol tidak mau kehilangan nasabahnya. Makanya kalau orang yang sudah gali lubang tutup lubang lebih dari 5 aplikasi pinjol, saya yakin akan sulit keluar dari jeratan utang pinjol tersebut, akan terus-terusan secara perlahan-lahan dimiskinkan oleh pinjaman online. Bela-belain menjual apapun yang ada di rumah. Ada yang sampai menjual rumahnya, menjual mobil. Kemarin juga tetangga saya di daerah-daerah sini, seorang ASN, dia bercerita katanya, saya pernah sampai menjual mobil karena untuk bayar pinjol, karena ternyata si pinjol tersebut setelah meminjam dan terlibat kali lubang tutup lubang akhirnya tidak bisa keluar, dan untuk melunasinya harus dijual semua aset berharganya, katanya seperti itu. Makanya dia wanti-wanti jangan sampai coba-coba meminjam uang di pinjol karena ada jebakan dan jeratan yang memaksa orang tersebut tidak bisa keluar dari jeratan utang pinjol tersebut. Dan untuk keluarnya kalian harus maksa untuk berhenti dan maksa untuk keluar dari jeratan utang pinjol tersebut. Jangan terus-terusan maksa bayar. Jika memang sudah tidak mampu bayar, lebih baik maksa gagal bayar, maksa berhenti dan keluar dari jeratan utang pinjol ya, agar kalian selamat. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau selamat, ya sudah, silahkan rawat pinjol dan akhirnya kalian akan menyesal. Suatu saat nanti, entah itu 5 bulan ke depan atau setahun ke depan, kalian akan kembali pada saya dan menyampaikan, Pak, ternyata apa yang Bapak bilang itu benar. Saya terjebak gali lubang tutup lubang dan endingnya gagal bayar. Saat gagal bayar, semua yang saya miliki sudah habis. Pasti akan bilang seperti itu. Saat ini belum sadar, silahkan saja rawat. Karena saya sudah tahu jebakan dan jeratan pinjol itu seperti apa. Tiba-tiba bunganya berubah, yang awalnya misalkan 0,3% per hari, tahu-tahu setelah 3 bulan lancar naik sendiri bunganya otomatis.
ada penagihannya yang luar biasa menakutkan. Pokoknya berbagai jebakan dan jeratan pinjol tujuannya untuk memiskinkan nasabahnya. Tetap berhati-hati. Kembali ke kredit pintar ya. Saya tidak tahu apakah kredit pintar DC lapangannya datang ke rumah atau tidak. Cuman pengalaman saya dan pengalaman orang-orang yang pernah bercerita pada saya, ada yang pernah didatangi DC lapangan, ada yang tidak pernah didatangi DC lapangan, dan daerahnya tidak bisa ditentukan. Itu tergantung dari surat tugas perusahaan kepada DC lapangan tersebut untuk menagih. Ya, tidak semua daerah dikunjungi, mungkin daerah-daerah kota besar atau mungkin daerah-daerah yang rumahnya atau rumah nasabah tersebut tidak jauh dari kantor kredit pintar. Itu bisa saja terjadi ya. Tapi menurut saya yang harus kalian pikirkan itu sebenarnya bukan masalah DC lapangannya. Tapi kalian pelajari dulu, kalian ketika takut didatangi DC lapangan itu apakah karena memang kalian sudah tidak mampu bayar, atau kalian sengaja tidak mau bayar padahal kalian mampu dan uang kalian masih banyak, tapi kalian tidak mau membayar utang tersebut. Itu terserah kalian. Cuman ini untuk orang-orang yang memang sudah tidak mampu membayarkan utang pinjol di kredit pintar, jangan terus-terusan berusaha membayarnya, apalagi sampai kalian gali lubang tutup lubang. Tidak perlu takut DC lapangan, tidak perlu takut slik OJK atau skor kredit bermasalah. Lebih baik selamatkan diri kalian, lebih baik selamatkan hidup kalian, itu lebih baik. Selamatkan masa depan kalian, apalagi kalian yang sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, punya suami, itu selamatkan keluarga kalian. Jangan sampai terus-terusan larut dalam jeratan pinjol, yang mana pinjol itu akan memiskinkan hidup kalian di kemudian hari tanpa kalian menyadarinya. Oke, itu semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini sudah galbay di kredit pintar, saya ucapkan selamat. Insya Allah Anda akan baik-baik saja, berapapun nilai hutangnya dan berapa lama pun, insya Allah kalian akan bisa melewati dengan baik-baik saja. Gagal bayar di kredit pintar bukanlah sesuatu yang berat. Yang berat itu adalah melawan isi pikiran Anda, yang mana pikiran Anda itu selalu dihantui dengan rasa panik, rasa takut, mungkin diakibatkan karena melihat postingan di luaran sana yang menakut-nakuti, sehingga kalian tersugesti dan selalu berpikir yang negatif, dan itu akan sangat berat dilawan. Jika kalian terus-terusan melawan pikiran kalian, maka akan sangat berat, dan kalian selalu dihantui bahwa akan didatangi DC lapangan, seolah-olah DC lapangan itu malaikat maut, yang mana ketika datang ke rumah kalian akan mengambil harta benda kalian, akan mengambil nyawa kalian, dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran kotor yang harus dibuang ketika mengalami telat bayar di pinjol kredit pintar ataupun di pinjol yang lain. Bersihkan pikiran kalian, rubah mindset kalian, selamatkan diri kalian. Jangan terus-terusan larut dalam jeratan utang pinjol, jangan terus-terusan mau jadi budak pinjol, karena orang-orang yang saat ini masih mau jadi budak pinjol dan merawat pinjol, endingnya 100% akan gagal bayar ya. Jangan sampai kalian menyesal setelah gagal bayar, semua yang kalian miliki sudah habis. Lebih baik antisipasi di awal saat kalian memang tidak mampu bayar, gagal bayarkan, dan stop di satu lubang hutang. Dengan seperti itu kalian tidak berpotensi gali lubang tutup lubang, hutang kalian juga cuma satu, tidak akan melebar kemana-mana. Insya Allah kalian akan selamat jika memang kalian betul-betul niat dan ingin hijrah dari jeratan hutang pinjaman online. Oke, semoga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang ketakutan bahwa gagal bayar di pinjol manapun bukanlah hal yang rumit, bukanlah hal yang besar, tapi itulah hal yang mudah untuk bisa melepaskan diri dari jeratan hutang pinjaman online. Oke, kesimpulannya, berapapun nilai hutang kalian dan dimanapun lokasi kalian, gagal bayar di kredit pintar itu tidak ada yang menakutkan, dan masalah didatangi DC lapangan, kalian harus coba berdamai dengan keadaan. Berdamai bahwa kalian itu memang sudah menyatakan tidak mampu bayar. Tidak usah pedulikan DC lapangan, tidak usah pedulikan apapun, fokuslah membangun masa depan kalian, fokuslah menata hidup kalian yang awalnya sudah porak-poranda karena terus-terusan membayar utang dan merawat pinjol kredit pintar. Oke, dan buat teman-teman yang saat ini masih memiliki permasalahan di dunia ini yang menurut kalian itu sangat berat, baik itu permasalahan hidup, permasalahan rumah tangga, permasalahan mencari nafkah, permasalahan lainnya yang menurut kalian itu sangat berat. Saya doakan semoga Allah memberi kemudahan kepada kalian, semoga Allah memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik untuk kalian, dan insya Allah
Allah akan membantu dan menolong orang-orang yang ingin betul-betul hijrah dan menjauhi riba di pinjaman online. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.